Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Omonematinada dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang praktik pengalaman lapangan. Praktik pengalaman lapangan Gelombang 1 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan dilakukan di masing-masing desa dengan sistem observasi dan wawancara. Hal ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang saya pilih yaitu di PT Permodalan Nasional Madani, Unit Layanan Modal Mikro yang beralamat di Jalan Kiai Haji Hashim Ashari nomor 73, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Kauman berada pada ketinggian kurang lebih 50 meter di atas permukaan laut. Terletak 5 km arah barat kota Kabupaten Tulungagung dan 0 km arah dari Kecamatan Kauman. Desa Kauman dengan luas wilayah 258 hektar dibagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Kauman, Dusun Jetaan, Dusun Tawang, dan Dusun Kali Tumpang. Dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, sebelah selatan Desa Ngrenteng, Kecamatan Gondang, sebelah timur Desa Mbalerjo, Desa Pangungrejo, Kecamatan Kauman, sebelah barat Desa Bulurjo, Kecamatan Kauman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, sejarah PT PNM Ulam Unit Kalangbret. Yang kedua, visi misi PNM Ulam Unit Kalangbret. Yang ketiga, struktur organisasi PNM Ulam Unit Kalangbret. Yang keempat, permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang kelima, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PNM Ulam Unit Kalangbret. Yang keenam, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PNM Ulam Unit Kalangbret. Sejarah PNM Ulam Unit Kalangbret. PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro merupakan lembaga keuangan yang berstatus BUMN. Berdiri sejak tahun 2014 di Desa Kauman, keberadaan PNM Ulam Unit Kalangbret di Desa Kauman diharapkan mampu menjadi prospek ekonomi masyarakat bawah. Adapun hal-hal yang membedakan antara PNM Ulam dengan lembaga keuangan lain adalah yang pertama, menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedurnya. Kedua, hanya menuntut persyaratan yang ringan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat. Keempat, menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya. PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatan utamanya memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Di samping itu, PNM Ulam juga melakukan penyediaan modal, penyertaan modal, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan, dan kegiatan lainnya untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, terhadap kegiatan pelatihan, penelitian, dan sebagainya. Visi PNM Ulam Unit Kalangbret. Visi PNM Ulam adalah menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Misi PNM Ulam
Yang pertama, menjalankan berbagai upaya yang berkaitan dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. Yang kedua, membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang baik akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK. Struktur organisasi PT PNM Ulam Unit Kalangbret. Kepala Kantor Ulam yaitu Bapak Didi Siswoyo, Account Officer Mikro yaitu Bapak Didi Agus Lesono, Account Officer Mikro kedua yaitu Bapak Adi Wahyu, Account Officer Mikro yang ketiga Bapak Syaifuddin Zuhri, Keuangan dan Administrasi Mikro Mbak Julian Puji Sugiyarti. Adapun tugas dari masing-masing pengurus. Yang pertama, Kepala Kantor Ulam bertugas yang pertama menyusun RPUT dan RPUB unit. Yang kedua, melaksanakan survei dan pemecatan calon nasabah. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Account Officer Mikro. Yang keempat, melakukan verifikasi terhadap proposal pembiayaan. Yang kelima, melaksanakan pengikatan pembiayaan. Yang keenam, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan pembiayaan yang dilakukan Account Officer Mikro dan Keuangan dan Administrasi Mikro. Adapun tugas dari Account Officer Mikro yaitu yang pertama melakukan aktivitas pemasaran, yang kedua melaksanakan aktivitas inisiasi pembiayaan, yang ketiga melaksanakan aktivitas evaluasi kelayakan pembiayaan, yang keempat melaksanakan aktivitas pengelolaan pembiayaan terhadap nasabah yang menjadi kelolanya. Adapun tugas dari Keuangan dan Administrasi Mikro. Yang pertama, melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen. Yang kedua, melakukan permintaan SID ke cabang. Yang ketiga, melakukan konfirmasi biaya asuransi dan notaris. Yang keempat, mengajukan rencana pencairan ke cabang. Yang kelima, melaksanakan collection stick pada H-7 kepada nasabah terkait jatuh tempo pembayaran dan memastikan apabila pembayaran akan dilakukan sebelum jatuh tempo. Yang keenam, melakukan verifikasi status pembayaran nasabah yang belum teridentifikasi. Yang ketujuh, melakukan konfirmasi ke nasabah dan meneruskan pengajuan memo penggunaan dana cadangan. Yang kedelapan, mencetak surat peringatan kepada nasabah yang menunggak. Yang kesembilan, mencetak data pinjaman dan DC terkait dengan pelunasan pembiayaan. Permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan yang saya temukan selama melakukan PPL di PNM Ulam Unit Kalangbret adalah banyaknya nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usahanya dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak nasabah yang menunggak membayar angsuran atau kredit macet. Pihak pengurus tidak terlalu menuntut nasabah untuk segera dibayar, karena penghasilan setiap nasabah tidak tentu setiap bulannya. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PNM Ulam Unit Kalangbret disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi yang pertama, kurang selektifnya pihak PNM Ulam dalam menganalisis pemberian pinjaman. Yang kedua, etika tidak baik yang dilakukan petugas PNM Ulam. Faktor internal meliputi menurunnya kondisi perekonomian,
etikat tidak baik yang dilakukan oleh debitur, dan terjadinya bencana alam. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PNM Ulam Unit Kalangbret. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PNM Ulam Unit Kalangbret dimulai dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu pada sisi internal lembaga. Pada dasarnya, sumber utama atau penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi bermula dari sisi internal lembaga, khususnya oleh karyawan. Pada sisi eksternal atau nasabah, PNM Ulam cenderung melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah. Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk lebih memahami kondisi sebenarnya yang sedang terjadi pada nasabah. Jika terindikasi bahwa nasabah sebenarnya masih mempunyai itikat baik untuk melunasi hutangnya, maka kemudian pihak PNM Ulam dapat melakukan 3R, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring.